kembali lagi di PR The Series X Radar Diskusi edisi PR Profile. Kali ini kita akan kedatangan sesosok inspiratif dari mahasiswi Digital Public Relations yang akan membahas terkait volunteer, di mana volunteer ini bukan hanya membahas terkait sosial, tetapi juga mengasah soft skill yang sangat relevan untuk mahasiswa Digital Public Relations nih. Oke, mungkin aku akan memperkenalkan sosok inspiratif ini. Beliau adalah Kak Fitriani Syamsul, mahasiswa Prodi Digital Public Relations angkatan 2022. Halo. Halo. Sebelum masuk ke sesi diskusi kita, aku akan memperkenalkan sedikit terkait program kerja Radar Diskusi XPR di series ini. Program kerja ini berasal dari Departemen Internal yang berkolaborasi dengan Departemen Akademik dan Keprofesian Hima Digital PR. Oke, mungkin tanpa berlama-lama karena kita juga udah penasaran banget nih apa yang akan di-sharing sama Kak Fitri, kita bakal langsung masuk ke sesi diskusinya. Aku akan ngasih beberapa pertanyaan untuk Kak Fitri yang mungkin Kak Fitri bisa sharing untuk kita selaku mahasiswa-mahasiswi dari Prodi Digital PR. Oke. Yang pertama Kak, menurut Kak Fitri sendiri itu gimana sih peran mahasiswa dalam volunteer yang terjun langsung ke sosial nih? Oke, ini pertanyaan menarik sih. Jadi karena ya kita sebagai mahasiswa gitu ya, kayak kita masih punya banyak waktu nih. Dan sebenarnya kita tuh posisinya unik. Kita tuh masih belajar, tapi sebenarnya kita udah punya kemampuan buat bantu orang lain gitu sebenarnya. Jadi kayak dari hal-hal kecil kayak misalkan bareng anak-anak main sama anak-anak, terus juga ngasih mereka pembelajaran atau misalkan bantu masyarakat bersihin lingkungan dan segala macam. Dari hal-hal sederhana kayak gitu, itu tuh sebenarnya bisa berkontribusi besar di masa depan gitu. Jadi kayak ya hal-hal sederhana kayak gitu bisa bikin kita berkembang dan berdampak buat masyarakat gitu. Mungkin keterlibatan kakak di volunteer itu yang terdekat kemarin-kemarin apa sih Kak? Yang terdekat sebenarnya aku kan kayak ikut berbagai kegiatan volunteer itu dari berbagai lembaga atau yayasan gitu ya. Jadi kadang ada nih yayasan atau organisasi yang ngadain program pengabdian yang gede dan dilaksanainnya dalam periode misalkan 6 bulan sekali atau misalkan 3 bulan sekali. Nah mungkin yang terdekat kemarin tuh aku ikutinnya yang program kecilnya, kayak project kecil yang misalkan sehari aja volunteernya dan itu dilaksanainnya per minggu gitu. Jadi kayak kadang kita mengunjungin panti asuhan atau misalkan panti jompo juga kayak gitu sih biasanya. Dan kayak biasanya kegiatannya kayak lebih ke main bareng, terus juga belajar bareng sama anak-anaknya dan segala macam, kurang lebih kayak gitu. Oke, mungkin aku pribadi dan teman-teman yang lain juga pasti pengen tahu nih Kak, untuk kegiatan volunteer sendiri, gimana sih cara Kak Fitri sendiri membagi waktu antara akademik dan juga non-akademik ini? Oke, mungkin kalau kegiatan volunteer ya, biasanya kan kalau dari lembaganya itu tuh lebih sering diadainya di hari libur gitu, di weekend atau misalkan ya libur panjang dari institusi kayak kampus atau sekolah gitu. Jadi kalau misalkan kegiatannya diadakan di hari libur ya pasti lebih luang gitu waktunya. Jadi pembagian antara waktu akademik dan non akademik ya lebih fleksibel gitu kan. Tapi kalau misalkan kegiatannya itu diadakan sekali dalam 6 bulan dan itu project gede gitu kan, itu biasanya ya menyita waktu dalam hal perancangan prokernya aja. Jadi kayak ya mungkin teman-teman di organisasi dan segala macam udah sering gitu ya ikut kepanitiaan juga, udah ngerancang event dan segala macam, ya kurang lebih kayak gitu, proses perencananya aja yang menyita waktu lebih banyak gitu. Nah untuk bagi waktunya sendiri ya aku biasanya sih ngelis kegiatan aku dalam sehari atau misalkan dalam sebulan itu tuh aku bakal ikut kegiatan apa aja dan udah ada jadwal apa aja. Dan biasanya aku lebih sering pakai tools buat ya reminder aku, misalkan kayak Google Calendar, Notion dan segala macam. Itu tuh menurut aku sangat membantu gitu, karena dengan adanya tools tersebut ya kita jadi lebih aware sama jadwal kita. Jadi kita bisa ngelihat semua jadwal kita ke depannya gitu. Terus kalau misalkan jadwalnya mepet dan mungkin lagi keteteran gitu ya, kayak sekarang misalkan lagi skripsian ya, terus ada kegiatan yang bentrok dan segala macam sama jadwal bimbingan dan jadwal-jadwal lainnya, itu biasanya ya kita fokusnya ke prioritas gitu, skala prioritas untuk membagi kegiatan tersebut. Jadi ya kita prioritaskan dulu kegiatan-kegiatan yang bisa dilaksanakan dengan efisien dan dalam waktu yang singkat gitu.
Jadi kayak biasanya aku lebih delegasiin lagi misalkan kegiatan-kegiatan aku nih pakai sistem namanya Eisenhower Matrix, di mana kegiatan-kegiatan itu aku bagi lagi kayak kegiatan yang important and urgent, terus juga kegiatan yang not important but urgent, ada juga kegiatan yang not important but urgent, sama ada yang kegiatan not important and not urgent. Jadi skala prioritasnya bisa dibagi kayak gitu. Jadi itu sangat memudahkan aku untuk mendelegasikan semua kegiatan-kegiatan aku kayak gitu sih. Oke, mungkin aku juga mau sedikit tanya nih Kak. Pengalaman Kakak selama menjadi seorang volunteer itu yang paling berkesan nih menurut Kakak selama Kakak berkecimpung di kegiatan volunteer ini apa sih? Oke. Sebenarnya kalau pengalaman tuh sebenarnya hampir semuanya berkesan gitu ya. Cuman yang paling aku rasain banget itu pas aku volunteer ke daerah Toraja. Sebenarnya aku asalnya juga dari Toraja, cuman kita volunteernya waktu itu ke daerah yang benar-benar terpencil gitu, ke daerah 3T yang benar-benar akses dari transportasi, akses sinyal dan segala macam, akses fasilitas pendidikan juga itu sangat-sangat amat terbatas gitu. Jadi di saat itu tuh benar-benar akses sinyalnya itu sangat amat minim, jadi ya hampir dibilang nggak ada sinyal gitu. Biasanya cuman di daerah-daerah atau titik tertentu aja di desa tersebut yang ada. Misalkan di sekolah, nah di sekolah di daerah Toraja itu ada sekolah yang di dataran tinggi gitu. Nah di situ biasanya baru ada sinyal. Itu pun di titik tertentu aja, nggak semua di lingkup sekolahnya tuh ada sinyal. Jadi kayak ya di titik tertentu aja baru kita bisa akses sinyal gitu, meskipun nggak lancar juga. Jadi kayak tetap nggak ada sinyal. Tapi menurut aku hal ini yang justru paling berkesan karena kayak kita bisa ngerasain kayak oh ternyata kita tuh bisa loh tidak bergantung pada media sosial dalam beberapa jangka waktu tertentu gitu. Karena kan ya kita sebagai digital native gitu ya pasti ya nggak terlepas dari hal-hal digital, misalkan kayak setiap hari pasti scrolling sosmed, scrolling TikTok segala macam. Nah, menurut aku di saat gak ada sinyal tersebut justru itu yang bikin kita ngerasain secara nyata dampaknya ke masyarakat. Kita bisa berbaur, bisa ngobrol bareng, bisa ngerasain benar-benar engage ke masyarakat gitu dan fokus ke masyarakat. Jadi benar-benar ya kita nggak bergantung lagi sama sosial media di saat itu, dan itu justru yang membuat pengalaman aku tuh terasa lebih nyata gitu untuk berbaur ke masyarakat itu sendiri dan masuk ke dalam masyarakat gitu. Oke, berarti sangat berkesan banget ya untuk betul, yang betul. terakhir ke Toraja itu. Iya. Mungkin ada satu pertanyaan lagi nih Kak ya, untuk kita nih yang baru mau masuk ke ranah volunteer, itu gimana sih Kak tips buat kita yang pemula, dan juga kita bisa tahu informasi tersebut dari mana sih Kak? Kalau Kakak sendiri misalkan mencari tahu apakah dari website atau dari Instagramnya, itu boleh dong di-share ke kita nih. Oke, betul. Jadi kalau misalkan teman-teman baru mau mulai nih, jadi jangan ditunggu aja. Jadi kayak langsung mulai dulu aja. Apa sih yang perlu diketahui tentang volunteer ini gitu? Coba dulu aja, jangan sampai teman-teman kayak nunggu kayak oh kita harus punya waktu banyak dulu, kita harus punya pengalaman yang banyak dulu baru mau join volunteer, baru mau coba volunteer gitu. Padahal sebenarnya aku juga waktu itu awalnya mencoba untuk ikut volunteer ya karena awalnya pengen ngerasain aja gimana sih kalau misalkan kita turun ke masyarakat. Ternyata setelah kita turun ke masyarakat banyak hal yang kita pelajarin gitu, mulai dari cara kita beradaptasi dengan orang lain dari berbagai latar belakang, cara kita memahami karakter seseorang dari berbagai latar belakang. Karena kan kalau volunteer itu kita bakal kerja bareng orang dari berbagai latar belakang yang berbeda, bukan cuma dari usia yang sama. Kayak misalkan kalau kita organisasi kan pasti ya rentang usianya segitu-segitu aja kan. Nah kalau misalkan teman-teman volunteer biasanya pasti kita bakal kerja sama orang-orang dari berbagai jenis usia gitu, mulai dari anak SMA sampai bahkan yang udah pensiun, yang udah kerja, itu pasti kita bisa gitu kerja bareng mereka. Jadi kayak banyak hal yang perlu diadaptasikan dari mereka. Jadi kayak mulai dulu aja. Dan untuk informasi-informasinya sendiri kalian itu bisa akses berbagai platform gitu. Misalkan di Instagram itu tuh banyak banget organisasi, yayasan ataupun lembaga-lembaga yang pasti ngadain volunteer yang sejenis kayak pengabdian masyarakat atau pemberdayaan masyarakat. Itu tuh teman-teman bisa akses informasinya di Instagram atau misal di akun-akun yang biasanya sering nge-share volunteer gitu. Kayak misalkan ID volunteering itu tuh biasanya banyak banget kegiatan-kegiatan volunteering yang mereka share, dan itu biasanya dari lembaga-lembaga yang memang udah bereputasi dan mungkin kredibel gitu di kalangan pemuda. Jadi kayak
ya untuk akses informasinya bisa dari situ. Lalu mungkin untuk tips dari aku sih, biasanya kan dari kegiatan volunteer ini ada proses seleksinya, yang dimana biasanya proses seleksinya ini dibagi lagi nih menjadi fully funded, partial funded, dan juga self funded. Dan itu adalah mekanisme kayak subsidi biaya dari lembaga itu sendiri, karena biasanya yang ngadain kan non-governmental organization yang tidak menerima pembiayaan apapun dari pemerintah. Jadi ya itu sistemnya mereka agar pembiayaan ini bisa terdistribusikan secara efisien gitu. Nah kalau misalkan seleksinya ke bagian fully funded itu beda-beda tiap organisasi atau yayasan. Biasanya ada yang seleksinya dari proses administrasi, terus ada kayak tes substansi yang misalkan kayak jawab soal yang kayak di UTBK gitu-gitu kan ada kan. Nah itu biasanya ada yang gunain seleksi pakai tes tersebut. Terus ada juga yang seleksinya misalkan dari seleksi administrasi langsung lolos ke sesi wawancara, itu tuh ada juga. Terus ada juga yang dari sesi administrasi abis itu lolosnya ke tahap FGD atau LGD. Jadi di FGD tersebut itu tuh kita bakal dipertemukan sama delegasi-delegasi lain yang sedang ikut seleksi juga, misalkan dari kampus lain, terus juga ada dari lembaga-lembaga lain. Jadi benar-benar kita FGD diskusi tuh bareng banyak orang dari latar belakang gitu. Jadi nggak cuma satu perspektif aja kita nyampein pendapat, tapi kita dapat perspektif juga dari banyak orang-orang tersebut. Kayak waktu itu aku sempat ikut FGD yang dimana orang-orang itu ada dari latar belakang kesehatan, terus ada yang lagi ngajar juga sebagai tutor di suatu lembaga gitu ya, lembaga pendidikan. Terus mereka ada juga yang yang mapres, duta-duta, itu tuh semuanya ada di situ. Jadi kayak kita bersaing sama orang-orang yang seperti itu. Jadi benar-benar teman-teman persiapin matang-matang kalau mau ikut seleksi volunteer, tapi tetap coba dulu aja, karena kalau misalkan kalian nggak coba, kalian nggak bakal tahu gitu kira-kira kapabilitas kalian tuh sampai mana buat mempersiapkan segala hal tersebut. Dan kebanyakan dari mereka itu sebenarnya tuh mereka udah terbiasa ya dengan hal-hal tersebut, kayak membuat program atau merancang program yang langsung turun ke masyarakat. Jadi kayak mereka tuh sebenarnya udah mempersiapkan segala hal tersebut. Jadi kayak aku pas baru ikut seleksi volunteer dan baru tahu hal itu, jadi kayak wow, ternyata persiapan orang-orang tuh sematang itu dan sesiap itu. Jadi kayak jadi kedepannya mungkin aku harus bisa lebih siap lagi, lebih matang lagi buat mempersiapkan segala hal untuk ikut seleksi volunteernya, biar nanti pas seleksi lebih mudah lagi gitu pas menyampaikan apa yang akan kita bawa, apa yang akan kita sampaikan dan berpotensi untuk diimplementasikan di desa tersebut. Jadi kayak benar-benar mereka tuh udah ada yang mempersiapkan pitch deck dari prokernya sendiri gitu. Jadi kayak udah ada decknya, kayak nanti aku presentasiin ini pas diskusi. Jadi kayak di dalam pitch deck tersebut udah ada kayak latar belakang riset mereka buat ke desa tersebut seperti apa. Terus udah lengkap juga dari keperluan alat dan bahan yang diperlukan untuk prokernya. Terus juga ya prosedur atau langkah-langkah implementasi dari proker tersebut sampai tahap evaluasinya, itu tuh biasanya ada tuh yang ngerancang kayak gitu selengkap itu buat disampaikan di sesi diskusi atau sesi wawancara. Jadi benar-benar harus bisa sesiap itu agar teman-teman peluang lolos untuk volunteernya lebih besar gitu, karena ya kita bersaing dengan banyak orang, berbagai latar belakang dan berbagai karakter dan kompetensi masing-masing kayak gitu. Oke. Berarti simpelnya kita harus mulai dari awal supaya nanti kita udah cukup matang buat ikut di volunteer ya, betul gak? Ya betul, jadi kayak coba dulu aja gitu kan, karena kalian pasti gak bakal tahu nanti kapabilitas kalian sampai mana, dan mungkin setelah kalian coba baru kalian dapat nih insight dari orang-orang lain kayak harusnya gini, jadi kita bisa evaluasi untuk kedepannya seperti apa gitu. Oke, baik, mungkin sayang sekali karena kita ada keterbatasan waktu nih Kak. Jadi seneng banget kita bisa sharing, bisa denger cerita dari Kak Fitri. Tapi kita harus mengakhiri sesi dari Radar Diskusi XPR The Series ini. Terima kasih kepada Kak Fitri yang udah ngeluangin waktunya dan memberikan sharing hal-hal yang sangat inspiratif buat kita selaku mahasiswa yang mungkin kita akan terjun juga nanti dan mencoba masuk ke ranah volunteer ini. Mungkin itu aja. Kalau misalkan kakak ada yang mau disampaikan atau ini boleh banget. Oke, mungkin kalau dari aku, teman-teman yang baru mau terjun ke dunia volunteer,
coba dulu aja, jangan sampai teman-teman mau nunggu-nunggu waktu lagi karena kita ya masih muda gitu ya. Mumpung kita masih muda, manfaatin sebaik mungkin waktu teman-teman gitu. Jadi kayak explore sebanyak-banyaknya, coba aja volunteer apapun. Mungkin dari hal-hal kecil di kampus kayak ikut charity bareng organisasi dan segala macam, itu tuh mungkin bisa membantu teman-teman buat kedepannya. Dan volunteer itu kayak bukan cuma sekedar membantu orang lain gitu ya, tapi di sini tuh kita belajar banyak hal. Jadi kayak kita jadi lebih sadar dan kita jadi lebih kenal sama diri kita sendiri, kita jadi lebih peka sama lingkungan sekitar, peka sama masyarakat sekitar. Dan menurut aku volunteer ini bisa ningkatin rasa empati kita gitu untuk terjun ke masyarakat. Dan volunteer ini juga ya menjadi salah satu yang bisa mengembangkan diri kita, dan nggak cuma di bidang pengabdian masyarakat aja, tapi karena kita sudah belajar banyak hal di lapangan, jadi mungkin pastinya akan bermanfaat di kehidupan pasca kampus teman-teman, khususnya di kehidupan karir gitu. Oke, jadi teman-teman yang mau coba buat terjun ke dunia volunteering, coba dulu aja, dan jangan mengukur seberapa besar kontribusi teman-teman tuh dari seberapa besar kegiatan atau program teman-teman gitu. Jadi setiap hal-hal kecil tuh bisa menjadi dampak besar nanti buat teman-teman gitu. Jadi kayak sekecil hal-hal kayak ngajar buat anak-anak itu tuh mungkin berkesan buat mereka karena kehadiran kita itu bermanfaat bagi mereka gitu. Jadi kayak maksimalin dulu aja kontribusinya dalam hal-hal apapun, hal-hal sederhana gitu. Jangan sampai terlalu mengukur suatu hal karena prokernya gede atau prokernya kecil gitu. Nah terus kadang kalau misalkan kita ikut volunteer, itu tuh kita nggak cuma sekedar memberi, tapi kalau misalkan kita udah balik dari kegiatan volunteer, kita tuh bahkan bisa dapat banyak hal yang lebih banyak dibanding yang kita bayangin gitu. Mungkin cukup sekian sih dari aku. Thank you. Oke, itu dia cerita yang sangat inspiratif dari Kak Fitriani Syamsul. Terima kasih Kak, dan semoga cerita dan pengalaman ini memberikan motivasi untuk kita selaku mahasiswi yang mungkin akan terjun ke dunia volunteering ini. Terima kasih dan sampai jumpa di PR The Series X Radar diskusi selanjutnya. Dadah!